Wabarakatuh. Kita membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan kepada Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu rahu wa ghafarallahu dhunubahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Sesungguhnya Allah menerima salatmu itu sesuai dengan kadar kehusuanmu, wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tawduru'ika. Rasa rendah dirimu, rasa hinamu di depan Allah. Wa'budhu, dan sembahlah Allah fi sholatika, dalam sholatmu, karena katarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nih. Jadi khusyuk itu merupakan syarat penting untuk diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu ruh. Salat tanpa khusyuk seperti badan tanpa ruh. Mayat. Secantik-cantiknya orang tanpa ruh, takut kita. Kenapa? Mayat, zombie. Tahu zombie? Mayat-mayat hidup. Tuh. Ayam yang harganya jutaan rupiah, kalau mati nggak ada harganya. Sholat yang begitu ramai misalnya, yang begitu lama tapi tidak khusyuk, ya sama dengan barang yang mahal, dengan hewan yang mahal, atau dengan orang yang cantik atau tampan tapi tidak memiliki ruh. Gak mau kita itu ya. Mau kamu sama laki-laki tampan yang tidak memiliki ruh? Takut ya. Anggaplah ruhnya sudah nggak ada, tapi wujudnya kemudian di makeover secantik, setampan mungkin, dikasih jas, dikasih kacamata, dikasih make up. Nikah dengan kamu, mau kamu? Nggak mau kamu. Lebih baik nikah dengan orang jelek tapi ruhnya ada, kan begitu ya. Sama dengan sholat tapi kemudian tidak khusyuk ya, di hadapan Allah itu seperti bangkai. Ya gugur kewajiban kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah, dalam artian dianggap sangat kurang bagus. Bagi orang-orang sufi, orang-orang yang kuat rohaninya, khusyuk itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau nggak khusyuk dianggap tidak sah. Tapi bagi orang-orang kalangan seperti kita, orang-orang awam ya, itu kita berpegang teguh kepada fikih bahwa khusyuk itu merupakan anjuran di dalam sholat, tidak termasuk mubtilatus sholat, yang tidak membatalkan kepada sholat. Ada seorang sufi yang dia itu biasa khusyuk dalam sholat. Terus ketika dia sholat Allahu Akbar, dia enggak khusyuk ketika tahiyat akhir. Di dalam mimpinya oleh Allah digambarkan bahwa sholatnya itu seperti pepohonan yang tiba-tiba daun-daunnya itu rontok, kering. Daun-daunnya rontok. Padahal dia tidak khusyuk hanya di dalam tahiyat akhir. Kita kan sejak takbir sampai tahiyat akhir nggak khusyuk-khusyuk ya. Seperti pohon yang daunnya rontok dan pohonnya tumbang. Tidak ada sisa sama sekali. Alhamdulillah, ini belajar ya. Tapi khusyuk itu, kata salah satu ulama tafsir, itu digambarkan seperti orang yang dapat undangan menghadiri acara pameran lukisan. Nah, tiap duhur kita itu ya, oleh Allah diundang itu. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Itu kan hayya. Itu kan sama dengan ta'al. Ayo. Itu kan undangan dari Allah. Itu ya. Muadzin itu orang yang memanggil, orang yang ngasih undangan. Perantara dia, Allah ngasih undangan. Hayya 'alas shalah, ayo semua orang diundang oleh Allah untuk sholat. Nah, itu sama dengan undangan katanya ya.
orang menghadiri pameran lukisan. Tidak semua orang paham tentang lukisan, kan ya. Jadi ketika orang dapat undangan lukisan, dia hadir pada acara lukisan itu, dia itu sudah dianggap khusyuk. Kenapa? Sudah menghadiri, ya, sudah melaksanakan atau menghadiri undangan dari orang yang mengundang. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap khusyuk. Khusyuk paling minimal apa? Sudah hadir di acara salat, sudah hadir di acara pameran itu dianggap khusyuk itu. Yang kedua, orang yang jiwa seninya ada tapi dia itu bukan ahli lukis. Dia melihat lukisan, senang, bagus ini, komposisi warnanya itu bagus. Wah, ini cantik ini menarik ini warnanya itu tabrakan, hitam, putih, kuning, biru, tabrakan, bagus ini. Senang dia itu. Kenapa? Karena bisa menikmati sedikit banyak tentang warna-warna dalam lukisan. Yang ketiga, ini ada memang yang ahli lukisan. Ketika menatap satu lukisan, dia terbengung-bengong dia itu. Menikmati betul itu. Terserap jiwanya. Sampai-sampai ketika ada orang memanggil, hei fulan. Dia nggak menoleh. Kenapa? Karena sukmanya, jiwanya masuk ke dalam lukisan itu. Begitu menikmati. Sampai perlu ditepuk bahunya itu. Hei fulan, sudah tutup pamerannya. Oh iya. Baru dia keluar. Kenapa? Lupa diri. Karena terserap dalam lukisan itu. Ya, kita minimal termasuk yang pertama ya, menghadiri undangan salat yang diberikan Allah kepada kita. Khusyuk itu sudah kita itu. Kata mufassir ini. Kalau kita agak sedikit menikmati ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bisa menikmati itu. Nah, kita masuk yang kedua. Bisa menikmati bacaan salat. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepada Kamu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong, kami minta tolong. Doa yang paling mantap itu apa? Doa setelah sujud. Coba hafal. Rabbi firli. Itu ada berapa doa itu? Langsung nih dari Allah itu langsung. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, berilah rahmat, kasihi aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Warzukni, beri saya rizki, ya kan? Warzukni, terus apa? Wahdini, beri kami petunjuk ya Allah, jangan sampai tersesat. Wa'afini, berilah kesehatan. Itu langsung doa kepada Allah. Dan itu dekat jaraknya dengan Allah ketika kita sudah selesai sujud itu. Tapi karena kita tidak paham, kemudian kita racing, kan ya? Tahu racing ya? Balap cepat. Begitu kan ya? Apa yang dibaca itu? Bagi orang-orang yang paham ketika baca Rabbi firli itu agak tumanin, agak berhenti. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Ya kayak kita mintalah kepada orang terhormat, minta uang, minta rumah. Masa Pak minta rumah, kalau dari bisa dikirim besok, kalau tidak bisa lagi barang itu Pak. Terus kira-kira gimana itu responnya? Ditampol kita kan ya, ini ngomong nggak jelas, sudah minta nggak jelas, sudah harus jelas. Bahkan di dalam Al-Fatihah ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu menjawab itu, hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ini hadis qudsi ini hadis ini. Ketika seorang hamba di dalam salat baca Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sudah memujiku. Maliki yaumiddin, hambaku sudah memujiku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Apa kata Allah? Saya akan kasih apa yang kamu minta. Dijawab oleh Allah itu. Tapi kita tidak meresponnya karena pertama mungkin tidak paham atau kita tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dijawab itu ya. Makanya paling utamanya ibadah itu adalah sholat. Kenapa? Semua zikiran
di luar sholat itu ada di dalam sholat. Tasbih, ada kan ya? Istighfar, terus sholawat, ada. Lengkap dengan gerakan-gerakannya. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah Isra Mi'rajnya orang mukmin langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Sama dengan dulu Rasulullah menghadap Allah secara langsung ketika Isra Mi'raj. Ketika Allahu Akbar, jangan kira kamu di hadapan kamu itu enggak ada Allah, langsung itu ada itu. Sedang berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Tapi kita tidak merasakannya. Kenapa? Karena kita termasuk undangan yang paling bawah. Hanya sekedar menghadiri undangan tanpa bisa menikmati suguhan, tidak bisa menikmati lukisan, tidak bisa menikmati bacaan. Kalau para sahabat ya, kalau nggak salah Umar bin Khattab, apa Ali bin Abi Thalib ya, kalau kena panah, panah itu kan bermata, segitiga, kayak kail ya, sekali masuk ditarik nggak bisa itu, harus dipatahkan dulu buntutnya, ditarik dari depan, baru. Kalau kemudian masuk panah ditarik, sobek tulang kita itu. Sayyidina Ali itu ketika kena panah, mau ditarik sama dokter, jangan sekarang. Kenapa? Sakit. Dulu nggak ada obat bius. Dulu kalau orang kena ya, kena potong tangannya itu. Kan dulu as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Orang yang mencuri dipotong kedua belah tangannya. Dipotong kan ya? Jazaa'an bima kasabana kala minallah, dipotong yang kanan dulu. Mencuri lagi yang kiri. Mencuri lagi, dipotong yang kanan kakinya. Mencuri lagi yang kiri. Masih mencuri lagi, dibuang dia di pulau yang nggak ada orangnya. Nakal ini, masih mencuri, sudah dipotong masih mencuri lagi ya. Dulu itu kan kalau dipotong tangannya itu, kan nggak ada obat bius ya, nggak ada serum seperti sekarang itu. Bagaimana cara menghentikan darah itu? Ada dua. Pertama dengan memanaskan besi, jadi potong. Besi yang panas itu kemudian ditempelkan. Kering itu sudah. Kering itu sudah kan. Kalau darah keluar kemudian apa yang terjadi? Kehabisan darah, dia bisa mati. Kalau dikeringkan darahnya dengan ditempelkan kepada besi yang panas. Atau yang kedua, dipotong, kemudian di sampingnya ada minyak yang dipanaskan. Siap kemudian disajikan untuk dimakan ya. Ikan goreng itu. Goreng apa? Goreng ikan. Goreng tangan ya. Gitu. Kalau sekarang sudah canggih sudah. Nggak usah dipotong, disuntik saja sudah loyo begini. Atau dipotong sudah ada obatnya sekarang. Dulu itu ketika kena panas di denali itu, terus masuk, dicabut sama dokter, jangan sakit. Terus kapan mau dicabutin? Ini kan infeksi. Nanti ketika sholat. Ketika sholat dicabut oleh dokter. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali bilang, kok nggak dicabut? Sudah Sayyidina Ali sudah dicabut. Nggak merasa Sayyidina Ali ketika sholat bahwa panah yang menancap ke tubuhnya itu sudah dicabut oleh dokter. Kenapa? Karena begitu khusyuknya. Itu sudah tingkatan orang yang sudah luar biasa ya. Hilang itu kemudian dia itu hilang, ya Allah. Hilang itu ya. Kita juga hilang ya, tapi hilangnya entah apa di pasar kita kan pikirannya ya. Hilangnya di pasar itu ya. Belajar khusyuk ya. Ya kita lah minimal kayak tadi tuh ya, menghadiri sholat saja, hayya 'alal falah, itu sudah luar biasa. Coba lihat orang-orang ya, kita mungkin harus meniru orang-orang seperti ini ya. Orang yang sukses secara duniawi. Misalnya saya ambil contoh tetangga kita. Siapa tetangga kita? Tetangga jauh kita ya. Orang Bluto yang punya toko besar itu di sebelah selatan jalan dekat pasar. Pasar di sebelah baratnya itu kan ada toko pengolakan, toko grosir itu ya, dekat tok patok itu sebelah baratnya itu kan ada kan, itu kan rame. Saya saksikan dan saya lihat suaminya itu ya, Pak Haji itu setiap kali hayya 'alal falah, kemana? Ke masjid Buluto itu, Masjid Jami Buluto itu 5 waktu. Bahkan ketika saya di rumah sakit ya, nemani siapa ya yang sakit waktu itu,
Subuhnya dia ngimami di sana itu. Jadi 5 waktu. Ketika sudah Allahu Akbar, sesibuk apapun di toko dia pasrahkan kepada anak buahnya, kepada karyawannya. Dia kemana? Naik motor. Tuh. Artinya oleh Allah kemudian keberkahan hartanya itu diberikan di dunia. Tuh. Karena barang siapa yang sudah intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan memperkuat pijakannya di muka bumi ini. Jadi yang menolong Allah artinya apa? Kalau Allah manggil, kalau Allah kemudian mengundang untuk sholat, ya segera gitu ya, segera. Tapi kita sulit ya. Kalau sholat, kalau lagi adzan, Allahu Akbar, kita bilangnya apa? Aduh, malah duhur, gitu ya. Aduh, lah duhur. Susah kita kan ya. Asar, kita belajar asar ya. Kita duhur masih belajar di dunia itu. Tiba-tiba, Allahu Akbar, asar sudah. Adzan satu-satunya yang kita harapkan kapan? Maghrib ketika bulan puasa. Itu yang kita harapkan. Kapan ya adzan maghrib? Bukan untuk sholat, tapi untuk apa? Untuk makan buka puasa. Itu satu-satunya adzan yang kita harapkan. Maghrib ketika di bulan puasa. Selain itu, wah. Pada Rasulullah itu kalau susah itu, ya Bilal, arihni bis sholat. Bilal, hibur saya dengan sholat. Jadi tasliyatul Rasul itu ya, hiburan Rasulullah itu adalah sholat. Bilal, arihni bis sholat. Bilal, hibur saya dengan sholat. Ketika sudah Bilal adzan, Rasulullah itu luar biasa senangnya. Kita umatnya ketika adzan dikumandangkan, kita luar biasa kesel ya. Aduh, adzan. Ya, mudah-mudahan ya oleh Allah kita diberi hidayah ya untuk selalu senang ketika sudah adzan itu ya. Berusaha khusyuk ya, berusaha khusyuk. Itu ibadahnya orang-orang yang luar biasa. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka likusuru ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan sholihan. Ini saya enggak baca, langsung saya terangkan. Kalau kamu masih belum khusyuk, Allahu Akbar, pikiran kamu kemana-mana, bacaan kamu itu tidak fokus sama bacaan kamu. Jadi minimal kalau orang khusyuk itu khusyuk sama bacaan, alhamdulillah, dia bisa merasakan dan bisa niteni apa yang dia baca. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Itu khusyuk berarti dalam tingkatan minimal. Kenapa? Dirinya terserap kepada bacaan yang dia baca. Gerakannya Allah. Dia sadar ketika bergerak, Allahu Akbar. Itu adalah khusyuk yang paling minimal untuk kita pelajari. Kalau kita belum seperti itu ini ya, coba bayangkan di depan kamu itu ada orang yang paling kamu hormati. Orang yang paling kamu kagumi, di mana kamu itu ingin pujiannya. Ingin mengharap pujiannya. Misalnya siapa? Calon mertua kamu misalnya ya, atau guru kamu. Kira-kira khusyuk apa enggak sholat kamu? Oh, gini tangannya, Allah. Bismillah. Kenapa? Biar dipuji kan, ada mertuanya, calon mertuanya kan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau perlu kita tidak mengejapkan mata kan gitu ya. Kalau perlu kita pentingnya menangis. Idza lam tabku tatabaku, gitu ya kata Rasulullah itu. Jika dalam sholat kamu itu tidak bisa menangis, cobalah untuk menangis, pura-pura menangis. Karena ketika menangis itu jiwa kita kemudian terserap untuk menangis juga kemudian. Itu ya. Tapi jangan dikasih ludah ya. Alhamdulillah. Berusaha menangis. Ya. Itu ya. Ya, jadi kata Imam Ghazali itu, kalau misalnya kamu tidak bisa khusyuk, tidak bisa menenangkan jawarihuka, anggota badanmu, tidak bisa niteni bacaanmu, tidak bisa membuat bacaanmu itu betul-betul bagus, itu gimana? Bayangkan di depan kamu, di samping kamu atau di belakang kamu itu ada orang yang kamu hormati, yang kamu sangat berharap pujiannya kepada dirimu. Apa gurumu, kayak apa ustadz kamu atau kiai kamu atau orang tua kamu atau mertua kamu, siapa kira-kira? Bayangkan seperti itu, pasti khusyuk kamu itu ya. Allahu Akbar.
Yang biasanya 2 menit jadi berapa? 12 menit. Lama sholatnya itu. Kenapa? Berharap. Apalagi kamu kemudian jadi imam. Yang menjadi makmum mertua kamu misalnya. Misalnya ya, atau guru kamu atau siapa saja. Coba. Khusyuk apa enggak kira-kira? Khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Diamlah ya Allah. Menantu saya bagus ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangankan di luar sholat kita menjadi orang yang khusyuk kan ya. Oh, di depan orang misalnya yang kita hormati itu. Dikit-dikit alhamdulillah. Astagfirullah ya Allah. Tabarakallah. Ya Allah, alhamdulillah. Itu ya. Coba. Pas dikasih makan di depan mertua kamu ya. Gimana kamu? Makanya 3 jari ya, set 3 jari. Makan, ayo makan nak. Iya bu, ini sudah cukup. 3 jari ya. Sebelum makan kamu bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, fasih ya, haknya itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wala. Mertuanya bilang, nak itu doa apa? Doa sebelum makan bu. Kok beda? Kan biasanya kan gimana? Allahumma barik lana. Yaitu kalau Allahumma barik lana itu kan tingkatan bawah bu. Ini tingkatan menengah ke atas. Padahal keliru ya. Karena begitu ingin dipujinya walaupun keliru itu kemudian dibela-bela. Alhamdulillah. Makan 3 jari itu. Wah, itu kagum semua orang. Kenapa? Karena bagus kan. Coba lihat duduknya kamu ketika di luar sholat ini. Khariji sholat di depan orang yang paling menghormati, gimana? Takdiman ya, diam itu, enggak bergerak-gerak kan? Bergerak ya, ini bergerak-gerak, enggak sembrautan kan? Bergerak begini. Ketika cium tangan, kan gitu kan ya, lembut. Pernah seperti itu ya? Itu kan namanya riya ya. Riya itu ingin dipuji oleh orang. Jadi kata Imam Ghazali, bayangkan di depan kamu itu ada orang yang kamu ingin hormati. Di mana kamu ingin mengharap pujian dari dia. Bisa itu ya? Bisa ya? Bisa itu. Jangankan sholat betulan, sholat seolah-olah itu ya. Praktek sholat kamu itu ya. Khusyuk kamu. Kenapa? Dinilai oleh ustadzah kamu. Coba Rina, sholat duhur. Yang nyaring suaranya. Khusyuk ini. Allah. Kenapa? Dinilai oleh gurunya. Takut kalau kemudian salah gerakannya, nilainya kurang dinilai. Pelan itu, khusyuk itu. Dipanggil sama temannya, Rina, beli pentol. Sami Allah. Enggak boleh itu ya. Kenapa? Dinilai oleh gurunya ya. Lah ketika kamu sudah bisa khusyuk gara-gara ada orang yang ingin kamu berharap pujian dari dia, setelah itu celah dirimu. Betapa kamu itu tercela, wahai nafsu. Engkau begitu khusyuk gara-gara ingin dinilai oleh orang, oleh hamba, oleh manusia yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa membuat mudarat kepada dirimu dan tidak bermanfaat bagi kamu. Sementara ketika kamu dilihat oleh Allah, kamu santai-santai saja. Nah, itu ya. Dicela. Jangan diperturutkan kemudian dicela. Biar kamu sadar bahwa Allah itu lebih berhak kamu hormati, lebih berhak kamu khusyuk di dalam sholat menghadapnya ketimbang karena dinilai oleh orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan pembacaan ini kita bisa menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat ya. Oke, silakan di tasawuf dulu. Muttali'un. Oh, bukan. Ittala'a. Fahuwa muttali'un wa la muttala'un. Oke, silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna
sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.